Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, teman-teman sudah berkenan untuk menghadirkan kami di sini. Jadi langsung aja ya karena waktunya terbatas. Tadi di mobil sempat ngobrol sama Ustadz Choi. Jadi sementara ini untuk pendaftaran Arido semuanya jemput bola, datang ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Oke, sebenarnya logikanya sama. Logika dari ads ini sama. Ketika teman-teman itu datang ke sekolah, nyebarin brosur, ya kan? Terus juga pergi lagi ke sekolah lain, nyebarin brosur. Itu juga sama logika yang dipakai dalam advertising di Meta Ads. Kalau teman-teman harus jalan, pakai mobil, ngajak tim, bawa proyektor, mengenalkan video, menjelaskan fasilitas, menjelaskan keunggulan di sekolah-sekolah dari satu tempat ke tempat lain, itu pun yang dilakukan oleh Meta Ads. Itu yang dilakukan oleh advertising di Meta. Dia juga sama konsepnya. Dia akan menuju kepada audiens yang pengen kita tuju. Kalau seandainya kita buka sekolah pesantren, kita juga bisa setting di sana dan kita juga bisa setting konten kita biar yang nerima semua konten kita adalah audiens yang kita mau. Jadi apa enaknya? Kita tidur, konten kita kerja. Jadi alhamdulillah sedikit sharing. Ana pribadi di sekolah namanya Milbos, Maghfirah Islamic Leadership Boarding School. Itu ada di desa Tangkil. Kita di desa, nggak di Sentul seperti antum. Kita di atas gunung. Alhamdulillah SPP-nya untuk masuk uang pendaftarannya itu sekarang udah 44 juta. Ana sedikit sharing aja ya. Dan alhamdulillah di tahun ini yang mendaftar di sekolah kita kurang lebih sekitar ada 550. Tahun lalu ada sekitar 600. Dan semuanya full pakai ads, semuanya full pakai konten. Tapi itu nggak jadi dalam 1 bulan, memang prosesnya panjang. Tapi kalaupun tidak dimulai juga nggak akan pernah jadi seperti itu. Gitu teman-teman. Logikanya sama. Kami juga pernah mengajukan ke pimpinan kami untuk melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah. Tapi jawaban dari beliau, seberapa efektif kita keluar dan juga membawa tim ke sana, memberikan brosur kita, belum tentu dia sekolah itu belum punya rekanan, biasanya udah ada kerjasama dan sebagainya. Dan yang paling efektif ternyata adalah menggunakan sosial media. Oke teman-teman, jadi ads itu, ads itu juga sama seperti promosi. Kalau yang ini sifatnya fisik, kalau ini sifatnya digital. Jadi sama-sama marketing. Bedanya yang satu ads itu kalau di Meta sifatnya digital, kalau yang promosi sifatnya fisik. Kalau kita buka data sekarang, jumlah pengguna media sosial di Indonesia sudah hampir sekitar kurang lebih 100 juta. Jadi setengah dari penduduk kita tuh udah pakai sosmed gitu. Mulai dari umur ya mungkin di bawah 9 sekarang udah ada pembatasan ya. Dan sampai umur 50 tahun tuh ada yang pakai sosmed. Jadi sosmed sangat powerful banget untuk kita konten. Maka dari itu teman-teman, kita akan mulai bukan dari bagaimana cara nge-ads ya, tapi dari fundamentalnya dulu. Karena kalau belum tahu fundamentalnya, belum tahu dasarnya, apa yang kita lakukan itu juga akan percuma. Makanya sebelum kita melakukan marketing di sosial media atau enggak advertising, kita harus tahu minimal 3 hal ini dari produk kita. Pertama blueprint, positioningnya, dan konsep kontennya. Blueprint itu apa sih? Ana kan nggak di internal Arido ya, jadi Ana nggak tahu. Tapi tadi Ana di mobil Ana nanya ke Ustadz Choi, apa keunggulan Arido yang antum tahu udah selama ini bertahun-tahun antum di situ? Yang pertama ada kajian kitab klasik, buku
buku apa? Turos ya. Buku Turos itu. Terus yang kedua ada tahfidz Al-Quran juga. Yang ketiga apa lagi? Bahasa ya, leadership dan bahasa Arab. Itu keunggulannya, 4 keunggulan itu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa duduk bareng lagi, digali lagi, itu akan masih banyak keunggulan yang bisa kita tuliskan. Dan itu yang pekerjaan yang pertama harus teman-teman kerjakan. Jadi dulu pertama kali kita nge-ads di Milbos, kita nggak langsung mulai buat konten. Tapi kita duduk bareng dulu, kita sama-sama introspeksi, apa sih sebenarnya keunggulan sekolah kita dibanding sekolah lain yang satu taraf. Kita harus buat blueprintnya dulu tuh. Apa keunggulan kita? Ternyata di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, banyak juga sekolah yang setara dengan Milbos. Sedangkan target market kita satu Indonesia. Makanya kita juga harus tahu siapa kompetitor kita. Nah, akhirnya setelah kita duduk bareng, kita kumpulkan data dari kompetitor kita, oh ternyata di sekolah ini ada keunggulannya ini. Di sekolah yang di Jawa Tengah ada ini. Kalau di Jawa Timur tuh ada Taskia. Taskia antum lihat sekolahnya gede banget, udah kayak mall. Tursina. Itu kita data juga apa sih keunggulan mereka gitu kan. Terus di Jawa Tengah juga kita data sekolah yang sama seperti kita. Dan sekitar Jawa Barat juga kita data. Akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwasannya di semua sekolah nggak ada yang pakai 1 guru 6 siswa. Karena kita punya mahasiswa ya, dan guru-guru kita semuanya dari mahasiswa. Ini anak cerita dengan apa yang anak alami, nanti antum tinggal aplikasikan aja. Akhirnya sekolah kita dapat kesimpulan, karena kita di satu asrama itu cuma ada 12 anak. Satu kamar itu ada 12 anak, dan di setiap kamar itu ada 2 ustadz yang udah S1. Karena semua guru diambil dari kampus kita sendiri dan mereka langsung diserap menjadi murabi atau enggak mudabir atau enggak menjadi gurunya. Nah, ternyata konsep itu belum ada yang pakai di seluruh Indonesia. Dan kita nggak terlalu pede sebelumnya dengan konsep itu karena nggak pernah ngobrol. Karena nggak pernah tahu, oh ternyata ini tuh nggak ada yang pernah loh, belum ada yang pakai loh. Jadi dalam konten kita pede banget pakai. Pertama di Indonesia, sekolah dengan 1 guru 6 siswa. Dibimbing mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini dia sekolahnya. Itu viral tembus 1,4 juta. Menghasilkan lead sekitar 8.000. Lead itu artinya chat. Kita iklanin terus dia datangkan chat ke WA 8.000 chat. Selama semester kemarin. Itu teman-teman. Terus juga kita cari lagi apa keunggulan selain itu. Itu yang unggulan pertama. Jadi kita harus brainstorm dulu ya. Kita cari dulu. Cari blueprintnya dulu, ngobrolin dulu keunggulannya. Keunggulan itu nggak mesti kita buat ada-ada, tapi biasanya yang ada itu karena kita udah terlalu sering di dalam internal pondok, kita nggak nyadar itu keunggulan. Nah biasanya yang sadar keunggulan tuh orang yang di luar gitu. Nah makanya teman-teman biar sadar, kita juga harus punya data kompetitor kita di sini siapa aja sih di daerah Bogor. Atau enggak kalau mau target market kita Indonesia, katakan kalau misalnya Arido ini konsepnya adalah KMI seperti Gontor. Gontor itu kan di Jawa Timur. Kalau di Jawa Barat, siapa sih gontornya Gontor gitu kan. Nah, katakan Arido itu mau branding diunggulkan program Gontornya kah? Atau mungkin program yang 4-nya tadi. Atau mungkin ada program lainnya yang mana sekarang adalah digital marketing, IT, konten kreator, afiliator, itu sekarang lagi tinggi-tingginya ya. Katakan pondok ini ternyata memfasilitasi santri-santrinya untuk menjadi konten kreator. Sebenarnya kan udah ada ya. Teman-teman pasti udah pernah buat konten dong dengan santri. Itu kan tinggal dibalut marketing. Ketika nge-tag santrinya, syuting sama santrinya, di-syuting juga BTS-nya. Behind the skin-nya itu diambil. Habis itu bisa dijadikan sebagai produk juga untuk kita jual juga, kita iklankan juga. Satu-satunya sekolah di daerah Sentul yang memfasilitasi santrinya untuk menjadi content creator. Ini dia Arido Sentul. Nah, memang itu salah satu konten yang bisa teman-teman buat. Tapi itu bukan tujuannya, anak pun nggak tahu apa keunggulan dan sebagainya. Tapi ini landasan awalnya adalah blueprint.
Nanti Ana kasih contoh blueprintnya Milbos. Kita lama diskusikan itu hampir seminggu baru ketemu konsepnya. Kedua, positioning. Dari blueprint tadi, dari program, keunggulan, fasilitas terbaik, dan semua yang dianggap itu menjadi daya tarik orang untuk ke sini, itu ditulis, dicatat baik-baik. Habis itu, letakkan itu di positioning. Positioning itu apa? Misalnya di sini ada 10 pondok. Apa sih yang membedakan kita dengan pondok itu? Kalau misalnya antum beli sabun, sekarang sabun itu kan nggak mungkin satu merek baunya sama. Itu positioning. Kalau misalnya sekarang, ayo beli Rinso, padahal Rinso itu bukan hanya sabun cuci, bukan hanya Rinso. Tapi orang bisa bilang, ayo beli Rinso di supermarket gitu. Beliin Rinso dong. Kenapa Rinso yang menjadi sebagai brandnya yang disebut? Karena dia yang menang dalam positioning. Nah, tapi kalau dibahas ilmu positioning sendiri dan sebagainya akan lama. Intinya positioning itu yang menjadikan ciri khas kita dengan lembaga lain atau brand lain. Dan itu nggak perlu diada-ada. Yang ada dari tempat pun kita sebenarnya beda dari orang lain. Satu-satunya pesantren di daerah sini, di tempat ini dengan suasana seperti ini, ya Arido Sentul. Itu aja udah jadi positioning sebenarnya. Tinggal kita bagaimana mengemasnya itu menjadi positioning kita. Tapi kalau nggak ada positioning, orang nggak akan pernah ingat kita. Dan konten kita juga nggak akan ada ujungnya. Jadi positioning itu yang akan menjadikan landasan semua konten kita akan merujuk kepada positioning itu. Contoh nih misalnya Milbos. Lagi-lagi Ana pakai Milbos karena itu yang udah Ana bahas dan di luar kepala Ana. Dengan positioning tadi, 1 guru 6 siswa. Misalnya wali santri, wali murid itu punya rasa was-was ketika masukin anaknya ke pondok karena takut ada pemukulan, kekerasan. Jangan khawatir, tenang. Karena dengan 1 guru 6 siswa, kita bisa lebih intens mengawasi anak-anak. Misalnya, ada orang tua yang khawatir anaknya nggak diperhatiin. Karena dia, anaknya itu pendiam, nggak sering ngobrol. Akhirnya apa? Akhirnya khawatir orang tuanya tenang. Dengan 1 guru 6 siswa, anak itu akan diperhatikan secara intens. Karena sangat dikit sekali kualitatifnya. Ya kan, hanya 6 orang aja yang dipegang oleh setiap ustadznya. Itu contohnya. Jadi tentukan positioningnya dulu. Dan nanti setiap konten akan mengarah kepada positioning itu. Jadi ketika orang tahu Arido, oh Arido ini pondok konten kreator, gitu contohnya. Oh Arido ini pondok yang paling keren kajian kitab salafinya, gitu. Tentukan satu positioning dan arahkan semua konten kita ke situ. Ketika orang ingat kita, dia ingat apa cover kita. Kayak orang mau beli sabun cuci, ingatnya Rinso. Ya karena dia menang di positioning Rinso. Kayak misalnya kita mau naik kayak motor online ya, ojek online, kita selalu bilangnya Gojek. Karena dia memenangkan positioning daripada Grab, daripada yang lainnya. Dia pertama hadir, ya kan? Dia yang pertama muncul, itu teman-teman. Nah nanti setelah positioning itu jadi, keunggulan yang ada di sekolah kita dan nggak ada di sekolah lain ada, baru kita buat konsep blueprintnya dari setiap konten kita. Ini Ana tunjukin. Oh di sini, bentar. Oke teman-teman, nah ini hasil dari tadi, dari blueprint, positioning, dan akhirnya kita punya beberapa bahan konten. Tadi kan di awal di Milbos itu kan 1 guru 6 siswa ya. Terus dia ada kurikulum IB juga. Ini beberapa keunggulannya udah kita list nih. Jadi kita list keunggulan yang pertama 1 guru 6 siswa, dia punya kurikulum internasional, pengajarnya lulusan PTN terbaik ada dari UI, UTB, Brawijaya dan sebagainya. Akreditasinya A. Terus juga di atas gunung, nuansanya sejuk kayak di Eropa. Ada kurikulum HBR juga. HBR tuh hidup bersama Rasulullah. Jadi dari mulai bangun tidur, mereka harus sunnah Rasul. Tidurnya bagaimana? Bangun baca apa?
ketika nanti wudhu bagaimana, ketika sholat bagaimana, ketika nanti makan bagaimana, itu semuanya pakai kurikulum HBR. Berarti ini blueprint semua ya? Blueprint semua Ustadz. Jadi semua yang menurut kita sebagai keunggulan itu kita catat. Habis itu bahasa Arab dan Inggris ya, seperti bagaimana pondok pada lainnya ya, dan program khusus tahfidz. Nah ini blueprint ini bukan hanya kita taruh di konten, tapi juga akan kita taruh di website. Kalau antum buka website Milbos, pertama kali akan disambut dengan 1 guru 6 siswa. Ini masih di page pertama ini, isinya 1 guru 6 siswa. Jadi itu akan menjadi branding kita di mana-mana. 1 guru 6 siswa. Nah, 1 guru 6 siswa. Itu nanti akan kita letakkan branding tadi, yang isinya dari blueprint, positioning, ide konten, itu akan menjadi branding ya. Itu nanti kita taruh di website, kita taruh di konten. Jadi kalau ingat Milbos, Milbos yang 1 gurunya cuma 6 siswa ya gitu. Milbos tuh yang di atas gunung ya. Yang ada kurikulum ininya ya, Rasulullahnya ya, dari bangun tidur sampai, itu Milbos gitu. Jadi dari apa yang keunggulan kita, PR kita adalah mensosialisasikan kepada orang lain. Akhirnya mereka kalau udah tahu kita, udah nggak gagal yakin lagi, udah sih kalau Milbos selesai sih gitu. Worth it sih, biayanya murah gitu. Segitu Mang. Makanya sampai banyak yang daftar karena memang kita benar-benar bedah banget gitu. Terus juga ya ini semuanya kita taruh di sini ya. Luasnya 42 hektar, ada 3 bahasa, satu guru untuk 6 siswa, akses mudah. Ini semuanya kita taruh sini di websitenya itu. Nah, ini contohnya gitu. Nah, terus biasanya dari semua keunggulan itu, poin keduanya adalah topiknya. Nah, tadi kan keunggulan yang pertama 1 guru 6 siswa. Poin topiknya apa? Jumlah guru dan siswa. Pain itu keraguan atau enggak yang membuat orang itu merasa ragu dan juga nggak yakin gitu kan. Biasanya kalau anakku pasif, kalah bersaing dengan temannya dalam mendapatkan perhatian guru karena jumlah siswa biasanya 30:1. Santai karena ada 1 guru banding 6, 1 banding 6. Jadi insya Allah anak ibu biarpun pasif juga akan ada yang ngawal gitu. Nah ini kita dapat dari mana? Ini hasil dari ngobrol. Tim marketing nggak akan tahu yang di lapangan. Makanya antara tim akademis, pengasuhan, itu semuanya bareng kita. Apa sih kekhawatiran wali santri selama ini yang teman-teman pernah dengar gitu kan? Selama wali santri kan ada yang protes, Ustadz ini kita di pondok tapi anak kita nggak bisa masuk PTN, bagaimana? Ya makanya kita fasilitasi, ada fasilitasnya itu dan sebagainya. Itu semuanya, kekhawatiran itu kita fasilitasi menjadi sebuah keunggulan. Ada kurikulum IB, biar dia agamanya dapat tapi kurikulum internasionalnya juga dapat. Karena kenapa? Pelajaran kurikulum internasional susah, santai. Kalau di Milbos, pengajaran IB-nya diajarkan oleh para guru yang sudah sertifikasi, akhirnya delivery-nya gampang gitu. Terus misalnya banyak PR tugas, di IB nggak akan banyak PR dan tugas karena semuanya praktek gitu. Terus khawatir tidak sesuai dengan pelajaran nasional. Nah, di IB semuanya pelajaran bisa dimasukkan kurikulum IB karena memang ini lebih keterapan gitu. Itu yang akan kita cari dulu painnya, kita cari juga dulu keraguan orangnya, baru nanti kita masukkan ke dalam semua. Kan keunggulan itu kan sebenarnya buat menyelesaikan masalah kan? Nggak mungkin keunggulan itu ada buat nambah masalah. Misalnya di sekolah ini ada tadi kayak katakan leadership. Mungkin karena Indonesia kekurangan apa? Manusia yang bisa SDM yang bisa memimpin. Dia hanya cuman bisa disuruh tapi nggak bisa menyuruh. Dia cuman bisa nerima konsep tapi nggak bisa mengonsep. Itu pasti kan pimpinan ini juga mau mencetak anak-anak itu gitu kan. Itu juga bisa ditarik sebagai positioning ya, juga sebagai karakter buat sekolah ini gitu. Jadi kalau misalnya tadi dari leadership-nya, mungkin anak kasih contoh, takut anak nggak bisa bersaing di dunia kerja, takut anak nggak bisa menjadi pengusaha, takut anak nggak bisa membuat bisnis. Jangan takut, karena di Ar-Ridho Sentul kita ajarkan leadership, bagaimana membina dan juga menyusun manajerial untuk mengkonsep sebuah hal yang ingin dicapai, gitulah contohnya. Itu juga
Jadi dari keunggulan itu harus terlahir masalah yang diselesaikan. Kalau nggak ada bukan keunggulan berarti. Gitu. Biasa aja. Sejuk nuansa, misalnya nih suasananya sejuk, ya pasti kan orang belajar butuh fokus. Makanya kita angkat tuh. Kita kan sekolah di atas gunung. Sayang dong udah jauh-jauh buat sekolah di atas gunung. Kalau dari suasana pegunungannya nggak diangkat gitu kan. Makanya kita angkat karena kan banyak mungkin yang di Jakarta lah atau di luar Bogor lah kan sekolahnya panas gitu kan. Kita aja kalau di Gontor tuh kalau udah di satelit Masya Allah panasnya itu kan. Panas banget. Itu kan sebenarnya juga kita merasakan kalau sebelumnya kita pernah di pondok, kita ya Allah belajar sampai keringetan gitu kan. Tapi kalau belajar nyaman, adem gitu kan, bisa merhatiin ustadznya ya pasti tidur sih gitu. Tapi itu kan orang tuanya setidaknya udah adem lah gitu, anak-anak tak kepanasan gitu. Nah, terus kayak misalnya di sini juga kan ada program khusus tahfidz kan, di sekolah Ana juga ada program khusus tahfidz. Nah, mungkin di sini apa poinnya tadi? Kemampuan menghafal anak beda. Nah, kalau kemampuan menghafal anak beda bagaimana? Santai, ada satu guru 6 siswa. Nanti ustadznya akan mendampingi anak yang punya kemampuan hafalan yang rendah. Jadi kembali lagi ke solusi yang ada di keunggulan itu. Jawabannya balik ke situ. Itu yang harus dikonsep dulu. Kalau udah ada ini konten akan banyak banget. Gak akan kekurangan konten. Semua konten berdasarkan dari keunggulan. Jadi orang ingat keunggulan kita. Dan kita buka konten dari masalahnya. Misalnya kalau sekarang Ana nggak hanya fokus di sekolah MTS, MA, Milbos saja, tapi tahun ini Ana juga lagi nge-branding sekolah tingginya. Karena sebelumnya full beasiswa, sekarang berbayar. Dan dia akreditasinya masih baik tuh C lah. Tapi memang dari segi administrasi kayak dosen, pelaporan dan sebagainya untuk ke negara tuh nggak terlalu bagus ya di mata negara. Tapi untuk kualitas anak-anaknya itu bisa diadu memang. Tapi itu kan nggak selesai untuk bagian marketing dong gitu kan. Bagian marketing tuh mau semua akreditasinya A kalau bisa gitu kan. Kita biar pede jualnya. Akhirnya tahu nggak apa? Karena sekarang mulai berbayar. Kalau nggak berbayar akan banyak yang daftar karena beasiswa. Akhirnya kita nyari positioning baru untuk sekolah tinggi kita. Karena di STIPI, namanya STIPI ya, itu full boarding, mahasiswanya tinggal di situ, dan mereka netap di situ. Mereka juga belajar lebih kepada pelajaran yang diajarkan oleh syekh-syekh Timur Tengah. Tapi juga ada program studinya yang dari negara juga dipelajari. Nah, ini 2 poin ini yang akan Ana ceritakan. Kalau misalnya Ana akan sejajarkan kampus STIPI ini dengan UIK misalnya di Bogor, terus ada Taskia, terus juga ada misalnya Juanda, itu akan kalah. Kalau Ana masuk ke dalam pasar mereka. Ayo tahu nggak apa strategi kita? Kita buat pasar sendiri. Ya, jadi kita pede dengan kekurangan kita. Karena kadang kekurangan kita adalah keunggulan kita. Misalnya Taskia, dia kan nggak boarding, Ana boarding. Ya kan? Ya, anak-anak lebih terjaga dong. Ana lebih unggul dong daripada dia. Ngapain Ana harus seperti dia? Gitu kan? Misalnya, dia nggak ada program tahfidz, Ana ada program tahfidz. Mahasiswa Ana belajar prodi iya, tapi dia harus hafal 10 juz minimal kalau untuk lulus. Ana lebih unggul dong. Mereka nggak melahirkan tahfidz, tapi Ana melahirkan tahfidz. Terusnya kita juga akan diajari bagaimana, misalnya dia ketertarikannya untuk media sosial ya, nanti diajari media sosial. Dan mereka juga diajari bagaimana jadi businessman, content creator dan sebagainya lah contohnya. Terus juga mereka akan ada praktek mengajar juga, dapat sertifikasi ini, sertifikasi itu, lengkap banget itu, sampai disiapkan benar-benar siap keluar. Di kampus lain nggak ada. Oke, kita buat pemahaman yang beda. Akhirnya kita buat apa? Bagaimana cara ngontennya? Jadi STIPI, cara ngontennya apa? Apain kuliah 4 tahun kalau ijazahnya selesai pakai AI? Kalau skripsinya selesai pakai AI. Ya kan? Kalau di STIPI, ya mohon maaf bukan ada promosi, tapi kalau ada yang mau masuk silakan. Kita di sana ya kan anak-anaknya dapat hafalan Quran, sholatnya terjaga, ya kan mereka dididik sama masyai.
dapat asarnya juga. Jadi kita nggak perlu jadi sekolah lain untuk kita bangga kepada produk kita. Kadang kekurangan kita adalah keunggulan kita. Itu. Jadi teman-teman nanti ketika menyusun produk itu juga apa yang nggak ada di sekolah lain, yang menurut teman-teman ini ini nggak usah diupload, ini jangan-jangan kelebihan kita gitu. Itu teman-teman. Nah ini contoh ya. Untuk pertama tadi kita melakukan branding. Sorry. Nah, jadi pertama blueprint, positioning, konsep konten. Nanti ini anak kasih ini. Terus yang kedua, nah baru kalau udah ketemu tadi semuanya, ketemu tadi positioningnya, ketemu painnya, apa keraguan, apa masalahnya dijawab sama keunggulan, apa masalahnya dijawab keunggulan. Jadi keunggulan itu carikan masalah untuk bisa diselesaikan oleh keunggulan gitu. Kalau udah jadi kontennya, tinggal kita siapin ini, hook. Yang pertama point hook, relate sama konsep. Konsepnya kalau bisa setiap kegiatan adalah konsep berita dan mengarah ke positioning. Misalnya tadi, Anda ngambil satu poin lah dari Arido, konsep leadership aja lah, karena kita sekarang lagi kekurangan banyak pemimpin yang punya basic santri. Katakan seperti ini, takut anak lulus SMA nggak jadi apa-apa karena bingung mikirin masa depannya. Tenang, masuk ke Arido. Di sini mereka akan didik bagaimana memimpin temannya dan juga memimpin diri sendirinya untuk bekal dia menuju masa depan yang lebih baik. Contohnya gitulah. Itu bisa. Jadi hook itu di 3 detik pertamanya itu harus oke. Harus bikin orang stop scrolling. Itu baru misalnya satu-satunya sekolah di Sentul Bogor yang fokus banget kepada leadership dan kita sudah melahirkan ribuan pemimpin di Sentul Bogor. Contoh itu. Ya, jadi kita harus benar-benar konsep banget hook pertamanya yang bikin dia stop scrolling ya. Tapi ini nanti teman-teman bisa konsep sendiri. Kenapa kalau nggak ada hook? Jadi teman-teman sekarang itu Instagram itu benar-benar ketat banget untuk algoritma. Oke, contoh nih ya. Kita buka, anak kasih contoh. Anak buka konten Anak deh. Anak punya akun media sosial buat haji dan umroh. Anak kasih tahu untuk ininya, insight-nya. Kemarin sebelum Ramadan ini tembus 4,9 juta insight-nya. Jadi teman-teman jangan sampai kita bangga sosmed kita banyak views-nya. Tapi sebelum kita melihat ini. Jadi hook ini akan berpengaruh juga kepada ini. Kalau misalnya sosial media kita views-nya itu masih lebih banyak followers daripada non-followers, berarti Instagram kita mati. Karena dia nggak di-share oleh algoritma Instagram. Karena dia nggak cocok sama algoritma Instagram. Jadi algoritma Instagram itu akan nge-share ke non-followers kalau dia relate. Kalau dia hook-nya bagus. Kalau dia stop scrolling dan bisa memberikan nih interaksi. Interaksinya tinggi, mulai dari komennya, like-nya, terus juga repost-nya, itu berpengaruh banget. Teman-teman bisa buka aja Instagram pribadi atau enggak Instagram sekolah. Apakah views non-followersnya itu lebih banyak atau followers yang lebih banyak? Kayak kemarin Milbos sempat followersnya lebih banyak. Kita sebelum tahu ilmu ini, kita pede banget kalau laporan kepemimpinan. Alhamdulillah bulan ini views kita 1 juta. Ternyata